Maknanya apa? Bahwa Islam itu bukan hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Syifa Amin, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Teman, pernahkah terbetik dalam benak Anda pertanyaan tentang kira-kira tindakan yang mencerminkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya itu apa? Ketika pandemi datang, apakah saya harus sholat Jumat di masjid sebagaimana biasanya, atau saya di rumah saja untuk menghindari wabah COVID-19? Demikian pula ketika nanti vaksin ditemukan, apakah kita harus mengambil dan melakukan vaksinasi atau tidak usah? Karena misalnya argumen bahwa kita pasrah saja kepada ketentuan Allah, sakit ya sakit, sehat ya sehat. Kira-kira tindakan mana yang paling mencerminkan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perilaku kita, tindakan kita sebagai muslim itu berkesesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah pergi Jumatan atau di rumah saja, mengambil vaksin atau tidak, beraktivitas sebagaimana biasanya sebelum terjadi COVID, atau menjaga diri agar tidak terkena COVID-19. Nah, untuk mengetahui mana kira-kira tindakan yang paling sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita mesti paham dalam konteks Islam, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipahami dari sumber apa? Nah, biasanya sumber yang menjadi rujukan dan pendoman bagi kaum muslimin itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah kita mendapatkan pengertian bahwa kalau sesuai dengan Quran dan Hadis berarti tindakan saya harus disesuaikan dengan kehendak tersebut. Tapi apakah ada jaminan 100% bahwa tindakan kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Terutama dalam soal-soal yang ijtihadi seperti yang tadi disebutkan di atas. Misalnya Al-Quran tidak pernah berbicara tentang COVID-19, hadis pun pada zaman Nabi belum pernah terjadi adanya virus yang yang kita kenal sebagai COVID-19 seperti sekarang ini. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui tindakan mana yang paling mencerminkan pemenuhan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Otomatis di sini diperlukan bukan hanya ya, kita tentu saja pedoman kaum muslimin itu adalah Quran dan Hadis, tapi bukan hanya Quran dan Hadis. Apa? Untuk bisa memahami Quran, kita perlu ilmu alat. Kita perlu memahami bahasa Arab. Kita perlu mengetahui fi'il amar dari dalam Al-Quran itu punya makna perintahkah, pembolehankah, atau anjuran saja misalnya. Apakah setiap yang bernada larangan di dalam Al-Quran itu berarti pengharaman atau tidak? Artinya kita memerlukan ekstra ilmu untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Ya demikian pula Sunnah. Untuk kita bisa memahami ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mesti faham bahasa Arab. Kita mesti faham bagaimana apabila ada hadis dalam
satu situasi berkata A, tapi situasi yang lain punya pendapat B, bagaimana kita bisa merekonsiliasikan pemaknaannya? Apakah ini nasikh mansukh, atau bisa jam' wa taufik, diharmonisasikan, atau mana yang lebih rajih, lebih kuat, dan mana yang lebih lemah? Nah, ilmu-ilmu semacam itu perlu juga dikuasai. Ketika kita membaca Quran dan hadis, nggak cukup hanya mengutip dalil dan kemudian kita sampaikan dan itu menjadi pendapat atau menjadi putusan hukum. Ada ilmu yang perlu dipelajari. Nah, untuk itu satu dimensi di dalam Islam yang disebut sebagai fikih itu mempelajari hierarki hukum di dalam Islam. Susunan urutan hukum di dalam Islam. Selain Quran dan hadis, ternyata ada juga yang disebut sebagai ijma, ada yang disebut sebagai qiyas, dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya qiyas, yang masuk dalam kategori qiyas bukan hanya analogi, tapi juga masuk di dalamnya misalnya masalih mursalah. Apakah masalih mursalah itu misalnya untuk mengetahui apakah ini punya kepentingan, punya manfaat publik atau tidak. Istihsan, untuk mengetahui mana di antara sekian banyak pendapat hukum yang paling baik, yang paling kuat, dan yang paling mudah dijalankan misalnya. Istishab, apakah suatu hukum yang belum ada ketentuannya, terus kemudian ketentuan hukum yang sudah pernah ada itu terus dianggap berlaku, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks hukum pun, untuk bisa memahami Quran dan hadis, kita memerlukan ilmu-ilmu yang lain. Oleh sebab itu, orang Islam memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perangkat ilmu dan dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Salah satunya faktor yang penting adalah misalnya letak geografis di mana mereka berada, terus kemudian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakatnya, itu menentukan satu pendapat hukum. Misalnya dalam sejarah Islam kita mengenal apa yang disebut sebagai mazhab Abu Hanifah yang dicetuskan oleh Abu Hanifah pada tahun 767 Masehi. Terus kemudian ada juga Al-Auza'i pada tahun yang wafat pada tahun 774. Ada juga Malik bin Anas yang wafat pada 795. Ada Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang wafat pada 819. Ada Hambali, Ahmad ibnu Hambal yang wafat pada 885 Masehi. Dan juga ada Daud Az-Zahiri yang wafat pada 882 Masehi. Nah, kenapa ada mazhab-mazhab yang begitu banyak itu? Sekali lagi itu tadi, usaha kaum muslimin, dalam hal ini para ulama, untuk memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala punya titik tekan yang berbeda-beda. Misalnya Abu Hanifah dengan dua muridnya yang kemudian mengkanonisasi atau membuat dan metodologi Abu Hanifah, merumuskan metodologi hukum Abu Hanifah, itu Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Mereka menekankan pentingnya ra'yun, pentingnya kreativitas ijtihad yang berdasarkan pada akal. Misalnya Malik ibnu Anas di Madinah tidak sepakat dengan pendapat yang seperti itu. Maka Malik ibnu Anas menekankan pada pentingnya aspek konsensus, aspek prakteknya
masyarakat Madinah. Kenapa praktek orang masyarakat Madinah itu dianggap penting? Karena masyarakat Madinah di mana Rasulullah SAW pernah hidup, diandaikan itu mewakili satu kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi, atau kalaupun tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi praktek kehidupan yang oleh Nabi tidak dilarang, yang disetujui ketika mengetahui praktek kehidupan pada masa sahabat, pada masa tabi'in, dan seterusnya. Jadi prakteknya masyarakat Madinah, ahlu Madinah, dianggap sebagai sumber hukum juga. Itu. Lalu Muhammad Idris Asy-Syafi'i mencoba merekonsiliasi antara keduanya, yang kira-kira dengan ingin mengatakan bahwa benar bahwa otoritas hukum itu adalah Al-Quran, benar otoritas hukum itu adalah sunnah Nabi yang kemudian dilakukan atau ditiru dan dilanjutkan oleh para sahabat dan kemudian para tabi'in, yang mungkin saja itu terakomodasi dalam sunnah atau praktek tradisi masyarakat Madinah, tapi itu saja tidak cukup. Karena kalau memang itu berasal dari Nabi, otomatis di dalamnya ada pernyataan-pernyataan verbal Nabi SAW yang didengar oleh generasi sahabat, yang didengar oleh generasi tabi'in, yang kemudian disebut sebagai hadis Rasulullah SAW. Oleh Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i, hadis kemudian dijadikan menjadi otoritas kedua setelah Al-Quran untuk dijadikan sebagai sumber hukum di dalam Islam. Itu mengakomodasi tadi itu tradisi Malik atau Malikiyah, yang mengatakan bahwa tradisi kaum Madinah atau ahlu Madinah itu mewarisi tradisi sunnah Rasulullah SAW. Tapi di sisi yang lain, dia juga mengakomodasi pentingnya ra'yun, pentingnya opini, pentingnya peran pemikiran dalam konteks sumber hukum, dengan mengatakan bahwa dalam situasi di mana hukum Al-Quran atau hukum dari Al-Hadis itu tidak clear, tidak secara qat'i punya pendapat, tidak secara eksplisit membuat pendapat, maka diperlukan adanya qiyas atau analogi. Salah satu yang paling lazim dipakai adalah qiyas terhadap pelarangan khamr. Di dalam Al-Quran ada pelarangan khamr, di dalam hadis juga jelas hukumnya apa. Tapi bagaimana dengan zat-zat lain yang juga memabukkan tapi namanya bukan khamr atau tidak terbuat dari fermentasi anggur misalnya? Apakah itu juga disebut sebagai barang yang memabukkan dan tetap dianggap haram atau tidak? Maka dengan jalur qiyas itu analogi terhadap terhadap putusan hukum atas khamar, terus kemudian dengan barang baru tersebut, dengan misalnya putau misalnya, kan tidak ada perbincangan tentang putau di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ada satu hal yang menyatukan di antara putau dan khamar, yaitu memabukkan. Karena zat itu memabukkan, maka kemudian dilarang berdasarkan ijtihad, berdasarkan penalaran yang disebut sebagai qiyas atau analogi. Jadi dalam konteks hukum pun ada yang memberi penekanan lebih pada akal, pada ra'yun, pada pemikiran, pada tradisi masyarakat Madinah. Ada yang coba merekonsiliasi antara keduanya. Ada yang lebih ekstrim lagi, maksudnya punya ekstrim, qiyas nggak usah diterima lah gitu. Qiyas itu kan hanya sekedar pemikiran. Semuanya ada dalam Quran dan hadis harus ditafsirkan secara literal, secara tekstual, secara letterlek, secara denotatif. Nah, pendapat ini misalnya dikemukakan oleh orang yang kemudian atau kelompok yang kemudian dinamai Al-Hashawiyah atau kaum literalis, yang dipelopori salah satunya adalah misalnya Daud Az-Zahiri.
atau Daud Khalaf yang kemudian digelari atau disemati gelar Az-Zahiri karena itu tadi, karena sering mendasarkan penafsirannya pada makna zahir, makna penampakan dari Al-Quran maupun hadis. Ada juga Ahmad ibnu Hambal yang penerimaannya terhadap qiyas sangat sedikit, tapi lebih menonjolkan kekuatan atau otoritas daripada hadis. Maka beliau disebut sebagai ahlul hadis karena karena hadis betapapun lemahnya, betapapun tidak sahihnya, tetap hadis tetap lebih unggul daripada penalaran, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks hukum semacam itu, pertanyaan besar tentang bagaimana memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak diterjemahkan dalam satu frame pemahaman, dalam satu frame tindakan, dalam satu bentuk praktek kehidupan masyarakat muslim. Dipahami sebagian, misalnya oleh Abu Hanifah, mementingkan atau mengunggulkan atau menekankan pentingnya pemikiran dalam memahami hukum Islam. Muhammad bin Malik menekankan pentingnya praktek ahlu Madinah atau tradisi masyarakat Madinah. Imam Syafi'i mementingkan atau menekankan pentingnya hadis untuk dijadikan sebagai sumber hukum Islam, plus terus kemudian juga pemikiran yang disebut melalui analogi, melalui qiyas, selain tentu saja ijma. Ijma itu yang dimaksud adalah seringkali ijma itu mewakili ijma para sahabat, para sahabat Nabi yang hidup di masa Nabi. Terus kemudian ada yang menekankan pada pentingnya aspek hadis, atau terakhir juga ada yang mementingkan, menolak qiyas sama sekali dan mementingkan pemaknaan yang zahir terhadap Quran dan hadis. Nah, banyaknya spektrum pemahaman di dalam hukum Islam itu tadi tujuannya satu, kira-kira benarkah tindakan saya sebagai muslim itu berkesesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cara mereka memahami doktrin, dogma dan ajaran Islam membentuk kemudian praktek mereka, pemikiran mereka, cara berijtihad mereka yang kemudian menjadi rujukan orang-orang yang datang setelahnya. Oleh sebab itu para imam ini tadi dijuluki sebagai imam mazahib, imam yang menjadi rujukan dalam hal memahami Quran dan hadis. Nah, itu tentang hukum. Selain pertanyaan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang juga sangat penting dalam sejarah Islam adalah tentang manusia, tentang status manusia. Bagaimana status manusia atau seorang muslim yang melakukan dosa besar? Apakah dia tetap muslim atau kafir? Apakah perbuatannya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau kehendak bebas dia sendiri? Apakah Allah adil mengirim orang yang baik ke neraka, atau Allah mempunyai kuasa untuk mengirim orang yang jahat ke surga? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu juga pertanyaan-pertanyaan yang penjelasannya memang secara isyarat ada di dalam Al-Quran, tetapi eksplorasinya melibatkan pemahaman, penafsiran, dan pemahaman penafsiran tadi membentuk cara berperilaku, cara berpikir, dan kehidupan masyarakat muslim pada masa-masa yang setelahnya. Pertanyaan tadi, pertanyaan soal status seorang muslim yang melakukan dosa besar tadi itu pertama kali mengemuka setelah kaum Khawarij keluar dari kelompok Ali dan membentuk pemikiran, doktrin,
serta pemahaman keagamaannya sendiri. Buat mereka, buat kaum Khawarij, orang yang melakukan tahkim, arbitrase atau perundingan antara Ali dan Muawiyah untuk memutuskan misalnya salah satunya adalah status pembunuhnya Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, itu mereka anggap sebagai orang-orang yang tidak menggunakan hukum Allah. Orang-orang yang tidak menggunakan hukum Allah bagi kaum Khawarij adalah pendosa besar dan mereka kafir. Oleh sebab itu layak untuk dibunuh. Maka kaum Khawarij kemudian berusaha membunuh Ali dan Muawiyah. Sementara kaum muslimin secara kebanyakan berpendapat bahwa belum mempunyai pendapat awal-awalnya, tapi kemudian ada yang mempunyai pendapat bahwa kita tidak mengetahui status yang sebenarnya seorang muslim yang berdosa besar tadi itu, apakah masuk neraka atau tidak, apakah kafir atau tidak. Yang berhak menghukumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalangan ini mengatakan kita serahkan, mereka tafwid, mereka menunda, murji'ah, mereka menunda penghukuman mereka kafir, si pendosa besar itu kafir atau muslim, nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka tidak punya pendapat, mereka netralis. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dibahas dalam sebuah komunitas yang kemudian nanti melahirkan apa yang disebut sebagai tradisi teologi, tradisi kalam, tradisi perdebatan teologis di dalam Islam, yang kemudian ada yang disebut sebagai ilmu kalam. Salah satunya adalah Hasan Al-Basri yang hidup atau yang meninggal pada tahun 728 di Basrah, Irak. Salah satunya yang dibahas adalah soal tadi itu, bagaimana status orang yang berdosa besar. Kemudian berkelindan atau didiskusikan oleh Hasan Al-Basri ini berkaitan dengan hal-hal yang buruk itu datang dari manusia, hal-hal yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari manusia. Motif yang saleh, motif kesalehan ini tadi, motif kesalehan dalam pengertian yaitu itu adalah pendapat yang pietistic opinion, pendapat yang yang tidak kontroversial gitu begitu. Yang pendapat yang mungkin menurut Imam Hasan Al-Basri itu paling mendekati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ditanya bagaimana status pendosa besar, apakah mereka muslim atau tidak, itu melahirkan salah satu pemikiran di dalam komunitas jamaahnya Hasan Al-Basri. Manusia mempunyai kehendak bebas, kira-kira begitu. Manusia mempunyai pilihan untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Dia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata, tapi yang menentukan itu adalah kehendak bebas manusia. Karena manusia punya kehendak bebas, salah satunya adalah misalnya menggunakan dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya di situ adalah Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubahnya sendiri. Artinya di situ ada dimensi kebebasan dan kekuatan manusia untuk menentukan nasibnya. Nah, untuk menjadi kafir maupun muslim itu tergantung juga pada perbuatan manusia, dan oleh sebab itu, oleh karena ada kehendak bebas, manusia mendapatkan pahala atau hukuman. Nah, Hasan Al-Basri memunculkan diskusi tentang kehendak manusia dan tentang tentang mana wilayah Allah dan mana wilayah manusia, seperti yang baik dari Allah, yang buruk dari manusia tadi itu. Tapi diskusi itu masih dianggap kurang memuaskan
bagi sebagian muridnya. Salah satunya adalah Wasil bin Atha yang meninggal pada tahun 942, maaf, yang meninggal pada tahun 749 Masehi. Wasil bin Atha kira-kira mengatakan begini, itu tidak menjawab pertanyaan bagaimana status pendosa besar tadi, wahai Hasan al-Basri. Kamu masih mencoba berargumen secara melingkar untuk tidak mengadres, tidak merespon pertanyaan yang sesungguhnya. Bagaimana status mereka? Muslim atau mukmin? Maksud saya, mukmin atau kafir? Muslim atau kafir? Itu tidak menjawab pertanyaan itu. Wasil bin Atha kemudian sampai pada satu kesimpulan, karena gurunya tidak menjawab pertanyaan itu, dia mengatakan bahwa status mereka adalah berada di satu tempat di antara dua tempat. Mereka tidak mukmin, tidak pula kafir. Mereka tidak di surga, tidak pula di neraka. Di mana? Wallahu a'lam bishawab. Artinya ada di satu manzilah, ada di satu tempat yang bukan dua tempat itu. Kira-kira begitu. Dan Wasil bin Atha yang kemudian dikenal sebagai pendiri satu kelompok teologi atau kalam yang disebut sebagai Mu'tazilah mengatakan menariknya secara ekstrim bahwa kehendak manusia itu bukan absolut, kehendak bebas manusia itu sangat kuat lah, kira-kira begitu. Oleh sebab itu manusia itu ya dihukumi berdasarkan kehendak bebasnya. Itu dia bersepakat dengan gurunya Hasan al-Basri dalam hal ini. Tapi lebih ekstrim daripada itu sampai mereka mengatakan bahwa bahkan Allah Subhanahu wa taala pun itu terikat dalam keadilan, hukum keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa keadilannya? Ya, dalam status pendosa tadi itu, kalau pendosa ya masuk neraka, kalau yang tidak berdosa mukmin masuk ke surga. Tidak mungkin Allah memasukkan orang yang mukmin ke neraka atau pendosa ke surga. Gitu kira-kira. Karena itu hukum keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut sebagai al-wa'd dan al-wa'id. Ada janji surga bagi orang muslim dan mukmin yang berbuat baik. Ada janji atau ada ancaman neraka bagi orang yang berdosa dan berbuat buruk selama di dunia. Nah, kira-kira itu doktrin Mu'tazilah awal yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Status para pendosa besar itu di manzilah bainal manzilatain, di satu tempat di antara dua tempat, bukan neraka, bukan surga, bukan muslim, bukan kafir. Status kebebasan manusia mencapai puncaknya sampai pada situasi di mana Allah juga terikat untuk memasukkan, kalau misalnya mukmin itu ke surga, ya siapa yang kafir ke neraka, kira-kira begitu. Itu Wasil bin Atha. Baru kemudian salah satu doktrin yang lain yang dikembangkan oleh kaum Mu'tazilah ini adalah bahwa ya Allah atau Tuhan itu satu, tapi bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala itu dipahami. Karena Allah itu satu, sangat esa, maka tidak layak disematkan sifat, tidak layak disematkan hal-hal yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut sebagai doktrin tanzih. Dia harus dibersihkan, Allah harus dibersihkan dari segala macam atribut yang ditempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu wahid. Wahdahu la syarikalah. Dia satu yang tidak ada keserupaan, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai juga salah satu doktrin yang sangat kontroversial bagi Mu'tazilah ini adalah mengatakan bahwa kalam Allah itu, kalam Allah, firman Allah yang kemudian menjadi Al-Qur'an itu bukan Allah sendiri. Kalau kamu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah bagian dari Allah, kamu mengatakan ada, seakan-akan ada syarik, ada
ada niddan, ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mempunyai bagian-bagian, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka demi mempertahankan doktrin tauhid bagi Mu'tazilah, mereka menganggap Al-Qur'an itu adalah makhluk, tidak kekal, bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Allah, wahdahu la syarikalah. Nah, doktrin semacam ini, apakah itu yang mencerminkan akidah atau pemikiran Islam yang sebenarnya? Mendapatkan pertentangan juga dari yang lain. Oh, bukan, tidak begitu. Salah satu yang menanggapi soal ini adalah yang awalnya juga menjadi simpatisan Mu'tazilah, tapi kemudian tidak bersepakat dalam doktrin-doktrin yang penting. Salah satunya adalah Abu Hasan al-Asy'ari, yang kemudian mendirikan atau dianggap sebagai pendiri dari aliran teologi yang bernama Asy'ariyah, gitu, yang wafat pada tahun 942 Masehi. Pertanyaan dari al-Asy'ari kepada Mu'tazilah adalah, Allah itu maha kuasa, gitu. Beliau dengan rahmatnya, Allah dengan segala rahmatnya bisa memasukkan pendosa ke surga, bisa juga memasukkan orang yang sepertinya baik, beramal soleh di dunia ke neraka karena kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan misalnya tentang doktrin kebebasan manusia tadi itu, manusia tidak bebas-bebas amat. Ada peran Allah Subhanahu wa taala di sana. Bahwa pencipta perbuatan yang sejati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang mengatakan, bukanlah engkau yang melemparkan satu barang, walakinnallaha rama, tapi Allah lah yang melemparkannya. Artinya kira-kira diambil dari situ bahwa perbuatan itu adalah hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia yang mengakuisisi kehendak, yang mengakuisisi perbuatan, yang menentukan pilihan berbuat baik atau benar. Tapi pada awalnya sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa taala yang sebagai pencipta perbuatan, tapi manusia itu mengakuisisi, punya potensi mengakuisisi atau doktrin tentang kasb, bahwa yang menggerakkan, yang menentukan pilihan itu adalah manusianya sendiri. Oleh sebab itu manusia tetap mempunyai pilihan untuk berbuat baik dan berbuat salah, dan oleh sebab itu mereka mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Tapi pada dasarnya semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana itu terjadi, kalau misalnya ada pertanyaan kepada al-Asy'ari seperti itu, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan perbuatan itu, bila kaif. Kita tidak penting dan tidak tahu bagaimana, dan tidak penting kita tahu bagaimana Allah menciptakan perbuatan dan segala sesuatunya. Tapi yang jelas ya Allah lah penciptanya. Kira-kira begitu. Ini mencoba merekonsiliasi, mencoba untuk mengharmoniskan doktrin Mu'tazilah tentang Mu'tazilah maupun Hasan al-Asy'ari tentang kebebasan kehendak manusia dengan doktrin yang predestination, yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu Allah yang membuatnya dan manusia nggak punya kuasa atas perbuatannya sendiri misalnya. Nah, itu diantara doktrin al-Asy'ari, dan di Indonesia banyak sekali yang menganut doktrin teologi al-Asy'ari ini, terutama kalangan Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, gitu. Nah, agama, sekali lagi, agama Islam itu ternyata dipahami oleh para pengikutnya dengan berbagai macam pemahaman, penafsiran. Tadi dalam segmen hukum ada ilmu-ilmu di luar Al-Quran dan hadis untuk bisa memahami kedua sumber utama
Islam itu ada pertanyaan-pertanyaan soal kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang perbuatan manusia, tentang status dan nasib manusia di dunia dan nanti di akhirat bagaimana, termasuk tentang pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, apakah punya sifat atau tidak, apakah mampu menentukan nasib manusia atau terikat dengan doktrin keadilannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu semuanya pemahaman Islam kita tidak hanya beragam, tidak hanya bermacam-macam, tapi juga hasil dari pemahaman itu menentukan dan membentuk perilaku dan kehidupan masyarakat Muslim secara umum. Maknanya apa? Bahwa Islam itu bukan hanya Al-Quran dan Al-Hadis kalau kita belajar Islam, tapi juga belajar tentang bagaimana kaum muslimin memahami Quran dan hadis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kehidupan kaum muslimin itu membentuk peradaban, membentuk masyarakat. Sehingga Islam bukan hanya agama, Islam juga merupakan peradaban. Sampai di sini, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.